Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ODO, penerapan ERP dalam dunia bisnis, studi kasus ODO sebagai solusi terintegrasi. Di sini ada Jidoka, ODO Manufacture Expertise. Kemudian di sini ada mengenal ERP. Apa sih itu ERP? Mengapa ERP penting dalam dunia bisnis modern? Relevansi dengan dunia kerja. Yang pertama, apa sih itu ERP? ERP atau bisa disingkat atau bisa itu singkatannya atau bisa disebut Enterprise Resource Planning. Sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat. Modul umumnya keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan sebagainya. Kemudian, manfaat dari ERP ada integrasi data antar divisi, efisiensi proses, real-time reporting, mengurangi mengurangi human error, skalibilitas bisnis. Jidoka Sistem Indonesia. Relevansi dengan dunia kerja, banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP, seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft, Dynamics, dan lain-lainnya. Skill ERP relevan di bidang akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, HR, hingga IT support. List aplikasi ERP yang populer di Indonesia. Nama aplikasinya yang pertama ada SAP, tipenya proprietary, kelebihannya ada powerful, sangat komprehensif, kekurangannya mahal dan kompleks. Yang kedua ada Oracle NetSuite, tipenya cloud, kelebihannya cloud native dan banyak fitur. Kekurangannya biayanya tinggi, sangat tinggi. Yang ketiga ada Microsoft Dynamics, tipenya hybrid, kelebihannya integrasi dengan produk Microsoft, kekurangannya perlu tenaga ahli. Dan terakhir ada Odoo, tipenya open source, kelebihannya modular, fleksibel, biayanya sangat terjangkau, kekurangannya butuh implementator. Di sini ada list-list aplikasi ERP. Yang pertama ada Oracle, NetSuite, ada Sage Intacct, SAP Business One, Infor Cloud Suite, Odoo, Microsoft Dynamics 365, Akumatica, terus ada SAP lagi, tapi Business by Design, ada Sage X3 lagi, ada SAP S/4 HANA, Oracle, ada Size Pro, IFS, Workday, Priority, dan CAD, CAD. Berikut berikut tampilan SAP ERP. Ada beberapa fitur-fitur di tampilan SAP pada ERP ini dan beberapa tampilan halamannya dari menu tersebut sebagai berikut. Dan berikut ada tampilan Microsoft Dynamics beserta menu-menunya. Dan berikut ada tampilan Oracle NetSuite. Dan berikut ada tampilan dari Odoo. Implementasi ERP as is analysis, fit gap analysis, business process reengineering atau BPR, system configuration dan customization. Yang kelima ada training and what. 6 ada go live. Yang ketujuh ada support and continuous improvement. Implementasi ERP as is analysis tujuannya memahami kondisi proses bisnis saat ini di organisasi atau sebuah perusahaan. Kegiatannya observasi proses berjalan, wawancara user atau stakeholder, dan ada dokumentasi SOP yang ada. Outputnya, dokumen as is yang menggambarkan proses bisnis aktual, berikut pada poin dan area untuk perbaikannya. Di sini fit gap analysis,
Tujuannya menilai sejauh mana sistem ERP bisa mendukung proses bisnis saat ini. Kegiatannya membandingkan kebutuhan bisnis dengan fitur ERP, mengidentifikasikan fit atau bisa disebut cocok langsung dan gap butuh custom. Outputnya laporan fit gap yang menjadi dasar keputusan konfigurasi atau customisasi. Berikut ada implementasi ERP, Business Process Reengineering. Tujuannya menyederhanakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dengan ERP. Kegiatannya mendesain ulang proses, to be process, atau bisa disebut to be process. Yang kedua ada menghilangkan proses manual atau berulang. Yang ketiga ada menyesuaikan bisnis agar selaras dengan best price-nya pada ERP. Outputnya di sini dokumen to be proses yang siap diimplementasikan. Berikut ada configuration dan customization. Tujuannya menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis. Kegiatannya ada konfigurasi, setting modul, aturan bisnis, dan workflow. Berikut ada customisasi. Ada pengembangan fitur tambahan jika perlu. Catatannya, konfigurasi lebih disarankan daripada customisasi agar sistem lebih stabil dan mudah di-maintain. Berikut ada implementasi ERP. Training dan UAT. Tujuan memastikan user bisa menggunakan sistem dan sistem bekerja sesuai ekspektasi. Kegiatannya ada pelatihan end user dan key user, simulasi transaksi bisnis, pengujian sistem oleh user langsung atau bisa disebut UAT. Outputnya feedback dari user, daftar bug atau error, dan hasil validasi proses. Berikut ada deployment and go live. Tujuannya, ERP memulai digunakan secara resmi dalam operasional. Kegiatannya yang pertama ada data migrasi, itu jika memang ada. Terus yang kedua ada cut off sistem lama. Yang ketiga ada pengawasan intensif di minggu pertama. Resikonya perlu mitigasi jika terjadi gangguan operasional, pasti ada tim support standby. Berikut ada support and continuous improvement. Menjaga sistem tetap relevan dan berjalan lancar. Support teknis dan fungsional, update sistem kebutuhan, evaluasi berkala dan meningkatkan fitur. Mindsetnya, ERP bukan proyek sekali jalan, tapi perjalanan jangka panjang. Mengenal Odoo di sini bisa ada beberapa. Yang pertama ada aplikasi ERP open source, modular, ada 30 lebih modul utamanya. Tersedia versi community atau bisa disebut gratis dan enterprise yang berbayar. Teknologinya ada Python, PostgreSQL, Web-based, dan REST API. Berikut ada modul populer di Odoo. Ada sales and CRM, inventory, manufacture, accounting, human resource, push, dan website dan e-commerce. Kenapa sih kita harus memilih ERP? Sebagai berikut, sebelumnya saya sudah menjelaskan ada modul-modul yang penting-pentingnya pada ERP. Selain itu ada biaya rendah, fleksibel dan customizable, komunitasnya sangat besar dan cocok untuk UMKM hingga enterprise. Yang terakhir juga bisa dikembangkan sendiri atau developer friendly. Lisensi aplikasi ERP. Di sini sebagai berikut ada lisensinya. Ada yang pertama ada Odoo Community, itu biaya lisensinya gratis. Biaya implementasinya itu sekitar 10-30 juta, catatan tambahan versi open source tanpa support resmi. Dan ada Odoo Enterprise 31 $31 per user per bulan plus modul. Mulai dari 30 sampai 100 juta. Biaya tambahan tergantung modul. Dan Oracle NetSuite ada $99 sampai $149 per user per bulan. Biaya implementasi estimasinya itu $200 sampai $1.000 juta, termasuk biaya platform dan modulnya.
SAP Business One itu $94 sampai $132 per user per bulan. Biaya implementasinya itu sih sekitar $100 sampai $500 juta. Catatan tambahannya untuk cocok untuk perusahaan menengah. Dan ada SAP S, S slash 4 HANA. Custom bisa sampai lebih dari $300 per user, lebih dari 1 miliar rupiah. Catatan tambahan, enterprise level mahal dan kompleks. MS Dynamics 365 itu sekitar $70 sampai $210 per user per bulan. Biaya implementasinya itu 100 sampai 600 juta lebih, tergantung modul sales, finance, SCM. Berikut ada ERP dan manajemen bisnis. ERP adalah masa depan manajemen bisnis. Odoo membuatnya lebih mudah, fleksibel, dan hemat biaya. Jangan cuma jadi pengguna software, tapi ciptakan solusi digital yang berdampak. Kesimpulannya, ERP itu bukan soal software, tapi transformasi pada bisnis. Odoo memberikan solusi lengkap yang fleksibel. Mahasiswa IT bisa jadi implementator masa depan. Ayo eksplorasi Odoo lebih lanjut. Praktek Odoo, di sini ada konsumen. Untuk yang modul sales, di sini ada konsumen, dari konsumen ke cek, terus kemudian ke inventory. Dari inventory itu ada dari cek ke produksi. Terus ada di modul manufacture itu dari produksi ke cek, dan di modulnya inventory itu ada cek ke delivery. Seperti kayak di bawahnya ada penjelasannya membuat sales order, periksa stok bahan baku, buat dan validasi produk, dan periksa stok produk. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mengintegrasikan sistem dari Odoo tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengintegrasikan aplikasi Odoo, yang dimana kalau untuk saat ini yang dibutuhkan, dan jika memang tidak berbayar, hanya menggunakan sales, terus ada inventory, manufacturing, dan purchase. Jika memang Anda memiliki akun yang berbayar, itu bisa mengakses modul-modul semuanya. Berikut ini, karena saya memang sudah login, ini tampilan dari halaman yang sudah login. Dan sekarang kita pergi ke sebelumnya kita pergi ke sales, saya mempunyai brand yang bernama Gunners Coffee. Berikutnya kita akan pergi ke sales, terus kita pergi ke new. Di sini kita input customernya, misalkan di sini Ibnu Seriang. Di sini kita create, terus di sini add product. Sebelumnya karena saya sudah mempunyai produk-produknya, di sini kita add lagi. Yang pertama ada roti bakar, terus kemudian kita add produk lagi. Yang kedua ada kopi gula aren. Kemudian sini kuantitinya 5, dan di sini untuk kopi gula arennya di sini kuantitinya 5. Kemudian kita confirm langsung. Setelah press confirm itu langsung delivery. Kemudian kita pergi ke sales lagi untuk kembali ke menu utama, karena kita akan ke menu purchase. Setelah melakukan ke menu purchase, kita ke bukan menu purchase kayaknya, kita ke menu inventory. Di sini kelihatan ya ada delivery order karena kita habis memesan produk tersebut. Kita mengeceknya, di sini ada today. Karena di sini masih not available, di sini kita mengatur kuantitinya. Di sini 5 sama sama demand, di sini 5. Setelah itu kita cek lagi availability-nya menjadi available.
Ketika sudah available, kita validate. Ketika validate, kita kembali ke inventory, kemudian inventory, terus kita pergi ke menu sales. Kemudian terlihat di sini ada itu seri yang terbaru. Terus kita klik, dan di sini untuk melihatnya kita klik invoice. Terus di sini ada regular invoice, kita pilih yang regular invoice. Di sini selanjutnya kita memilih confirm. Dan di sini kita langsung memilih pembayaran. Untuk pembayaran terserah kalian masing-masing. Di sini ada bank, langsung menu payment atau yang lainnya terserah Anda, dan create payment. Dan di sini sudah berhasil. Kemudian di sini kita preview. Oke, ini tampilan previewnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.